Halo, bebuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Pada kesempatan kali ini, Bang Junet akan berbagi alur cerita film tentang balas dendam dari seorang tentara bayaran. Film ini dibintangi Sean Penn, disutradarai oleh Pierre Morel yang dirilis pada tahun 2015. Berawal ketika perang saudara melanda Republik Kongo. Masyarakat korban perang menjadi kelaparan. Untungnya ada bantuan bahan makanan dari organisasi bernama LSM. Malam harinya, pria bernama Jimmy menghampiri teman-temannya di sebuah bar. Terlihat istri Jimmy bernama Annie sedang membahas tentang pekerjaan LSM bersama dengan Felix. Setelah Jimmy duduk di samping Annie, Felix terlihat gelisah. Ia tidak menyukai jika Jimmy dan Annie bersama. Kemudian berita mengabarkan tentang Menteri Pertambangan yang membatalkan masuknya tambang asing ke Kongo. Lanjut, Jimmy dan rekannya menjaga para pekerja di sana sebagai pengaman. Tiba-tiba dua mobil LSM pengawal Felix datang. Ketika melihat dari kejauhan, Jimmy menduga mereka akan segera beroperasi. Berpindah ke Felix, ia pergi ke klinik menemui Annie. Setelah mengobrol sebentar, Felix ingin mengantar Annie pulang. Namun Annie menolak karena ia akan menunggu Jimmy menjemputnya. Kemudian mereka bersiap untuk beroperasi. Rekan Jimmy bernama Terry menjelaskan tentang rencananya menggunakan 3 penembak. Mereka adalah Reed, Bryson, dan Jimmy. Peluang mereka hanya 3-5 detik untuk membunuh target. Namun si penembak harus pergi meninggalkan benua setelah membunuh targetnya. Ternyata mereka adalah tentara bayaran yang berkedok sebagai penjaga di LSM. Di hotel, Felix menghubungi Jimmy. Ia tidak menyangka bahwa Jimmy yang menjadi penembak. Jimmy hanya meminta Felix untuk menjaga Annie karena ia sudah berpikir negatif. Setelah target muncul, Felix langsung memberi aba-aba dan Jimmy segera menembak hingga membunuh Menteri Pertambangan. Berita langsung mengabarkan kekacauan di kota setelah tewasnya Menteri Pertambangan. Hal itu juga memicu konflik bentrok antara musuh dan pasukan pemerintah. 8 tahun berlalu, terlihat Jimmy masih berada di Kongo. Namun ia beroperasi sebagai pekerja pengebor air di LSM. And we're running a little short on lumber, but Jim, you're up. But you know this. as you were no later. Setelah memberikan laporannya, Jimmy bekerja membawa juru bicaranya bernama Eugenie. Saat sedang melakukan pengeboran, mesin pengebor itu rusak. Dan tiba-tiba 3 orang bersenjata datang ingin membunuh Jimmy. Untungnya Jimmy bisa membunuh mereka dengan bantuan Eugenie. Setelah itu, Jimmy mempercayakan semuanya kepada Eugenie untuk mengurus semua pekerjaannya karena ia memiliki urusan lain. Okay. You understand? Di hotel, Jimmy kembali mengingat saat operasi mereka 8 tahun lalu tentang pembunuhan Menteri Pertambangan. Kemudian, Jimmy berangkat ke London untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang ingin membunuhnya. Setelah tiba di London, Jimmy lebih dulu mengambil buku catatan 8 tahun lalu yang tersimpan di rumahnya. Dan kemudian ia pergi menemui Terry. Setelah bertemu, Jimmy langsung memberitahu kalau beberapa hari yang lalu ada 3 orang yang ingin membunuhnya. Terry mengatakan kalau hanya Felix yang mengetahui semuanya. Terry menyuruh Jimmy menemui Felix yang berada di Barcelona untuk mengetahui siapa dalangnya. Saat Jimmy keluar gedung, terlihat polisi sedang mengawasi melalui CCTV lalu lintas. Entah apa yang mereka ingin, yang pasti ada kaitannya dengan pembunuhan 8 tahun lalu. Lanjut, Jimmy menemui temannya bernama Stanley. Jimmy memberitahu tentang orang yang ingin membunuhnya. Stanley berusaha melindungi Jimmy dengan bekerja sama dengannya. Namun, Jimmy tetap ingin pergi sendiri untuk mencari tahu siapa pelaku yang ingin membunuhnya. Tiba-tiba, seorang pria membuat masalah. Stanley mencoba menenangkannya, kan tetapi pria itu malah mengejek Stanley. Jimmy yang kesal langsung menghajarnya.
Stanley segera membawa Jimmy melarikan diri. Namun Jimmy kehilangan kesadaran karena sakit kepala itu selalu datang saat dirinya emosi. Esok harinya dokter memeriksa kepala Jimmy dan menjelaskan sakit di kepalanya itu dikarenakan bekas trauma. Saat di luar, Stanley mencoba melarangnya pergi dengan keadaan sakit. Namun Jimmy tetap bersikeras untuk pergi. Esok harinya Jimmy langsung pergi ke Barcelona dengan bantuan Stanley. Ketika tiba di apartemen, Jimmy merakit senjata dan melihat fotonya bersama Annie. Setelah itu, Jimmy mengawasi Felix dari jalanan. Saat melihat Annie keluar, Jimmy mengikutinya hingga ke sebuah gedung agensi. Namun tanpa diketahui ada seorang pria misterius yang mengawasi Jimmy. Lanjut, Jimmy menghadiri pertemuan karena Felix akan berpidato di depan banyak pejabat. Saat Felix mulai berpidato, Jimmy langsung berkata kalau semua yang dilakukan Jimmy hanya untuk uang. Felix terlihat gugup ketika melihat Jimmy di depannya. Setelah pidato selesai, mereka langsung bicara berdua. Jimmy memberitahu tentang 3 orang yang ingin membunuhnya. Namun Felix berpikir kalau Jimmy datang kembali hanya untuk merebut Annie. Jimmy mengatakan ia hanya meminta informasi untuk mengetahui siapa yang ingin membunuhnya. Dan Felix malah mengundangnya makan malam bersama. Malam harinya Jimmy pergi untuk menemui Felix. Dan Annie terkejut melihat kedatangannya. Karena tidak sanggup mendengar perkataan Felix, Annie langsung pergi. Stop! Sit down. You're humiliating me. Jimmy langsung mengejarnya dan ia meminta Annie memberitahu Felix alamatnya jika ada informasi. Saat di apartemen, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Jimmy. Ketika melihat keluar, ternyata yang datang adalah Annie. Dan setelah itu, maaf, adegan ini disensor. Lanjut, Annie menanyakan mengapa Jimmy meninggalkannya pergi. Jimmy tidak memberitahu yang sebenarnya tentang pekerjaannya. Sebelum pergi, Annie mengundangnya untuk makan siang di rumah Felix. Esok harinya, Jimmy langsung pergi ke rumah Felix. Felix menyambutnya setelah banyak minum alkohol. Karena tidak ingin berlama-lama, Jimmy segera meminta informasinya. Setelah membaca informasi itu, ia melihat daftar nama Terry. Di sini, Felix memberitahu kalau Reed dan Bryson sudah tewas. Dan satu-satunya penembak yang tersisa adalah Jimmy. Jimmy berpikir sejenak dan melihat jari tangan Felix yang gemetar. Ia segera berbohong dengan mengatakan kalau teman-temannya di marinir akan datang untuk berburu. Felix terlihat gugup dan membuatnya ingin pergi ke kamar mandi. Saat ingin menghubungi seseorang, Jimmy mendobrak pintunya dan memukul Felix. Lanjut, Jimmy menyeret Felix ke hadapan Annie. Jimmy mengatakan kalau Felix sudah menjebaknya. Tiba-tiba beberapa orang bersenjata yang dipimpin pria bernama Renix muncul. Jimmy meminta Felix untuk tiarap. Namun Felix yang mabuk mengeluarkan tangannya sehingga si penembak itu langsung membunuh Felix. Jimmy berusaha kabur membawa Annie, namun musuh berdatangan mengepung mereka. Untungnya Jimmy berhasil membunuh mereka satu persatu dan berhasil kabur. I know every room in this house, and we will let the girl go. I guess your little bitch. Renix terus menembaki mobil Jimmy. Namun Jimmy sudah memasukkan peledak ke mobil Renix yang membuat Renix terpental. Lanjut, Jimmy memberitahu kalau mereka harus berganti mobil sebelum musuh mengikuti. Dan Annie segera membawanya ke tempat teman Felix. Saat ingin pergi, Annie menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena tidak mempunyai pilihan, Jimmy segera mengakui kalau mereka adalah tentara bayaran. Dan ia sendiri yang telah membunuh Menteri Pertambangan. And why did you leave me? I'm the one that killed the money. Dictated that the shooter. Kemudian mereka segera pergi ke kota karena Jimmy ingin mengambil barangnya di apartemen. Setelah sampai, Jimmy meminta Annie pergi jalan-jalan agar aman dari bahaya selama 15 menit.
Lanjut, Jimmy memasuki apartemen. Di sini ia menemukan jebakan dan beberapa orang yang mengawasi dari gedung sebelah. Jimmy segera mengubah jebakan itu dan dengan sengaja terlihat masuk agar musuh terpancing. Saat dua musuh terpancing, Jimmy kembali memasang peledak tersebut dan ledakan besar terjadi. Annie yang mendengar ledakan itu segera memasuki mobil untuk menjemput Jimmy. Mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Stanley karena Jimmy merasa di sana aman dari bahaya. Setelah tiba, Stanley menyambut mereka. Stanley memberitahu Jimmy untuk segera melapor polisi. Jimmy mengatakan kalau ia sudah terlalu banyak membunuh orang. Stanley hanya memberitahu informasi perusahaan ilegal di bidang pengiriman. Yang membuatnya terkejut adalah pemimpin perusahaan itu adalah Terry. Jimmy pasti sudah bisa menebak siapa dalang dari semuanya. Esok harinya, Jimmy pergi dengan menitipkan Annie kepada Stanley. You sure? Yeah, okay. Come here. Already exhausted. Saat berada di depan gedung, polisi bernama Barnes menghampiri. Barnes mulai mengoceh tentang kasus pembunuhan. You a tourist? Heavy shit going on up there today. You know Interpol? Harder and harder to face. Sebelum pergi, Barnes memberikan kartu namanya. Setelah itu, Jimmy menghubungi staf Terry. Ia berbohong dengan mengaku sebagai JT untuk bertemu Terry. Ketika bertemu, Terry terlihat sangat baik. Jimmy mengajaknya berjalan dan tiba-tiba seorang wanita menghampiri. Jimmy segera memukulnya karena ia sudah mengetahui si wanita itu akan membiusnya. Setelah itu, Jimmy segera membawa Terry ke sebuah ruangan karena ia mengetahui ada banyak anak buah Terry berada di sana. Akan tetapi, penyakit Jimmy mulai kambuh di saat yang tidak tepat. Karena mengetahui Jimmy sedang sakit, Terry malah membuatnya tambah emosi dengan mengakui bahwa ia yang sudah membunuh Reed dan Bryson. Terry melakukan itu hanya untuk mengambil keuntungan lebih. Ketika Terry menghina Annie, Jimmy langsung menembak tangannya. You don't want to do this shit anymore. Die like a soldier. You want out. Those are cavalry. Because it would destroy the damaged goods. No Wild dogs. Saat Jimmy ingin membunuh Terry, anak buah Terry berdatangan. Terpaksa Jimmy harus kabur dari sana. Di luar, ia mencoba mengirimkan pesan kepada Stanley. Namun sakit kepala berlebihan membuatnya pingsan. Malam harinya, ketika Jimmy kembali sadar, ia langsung menghubungi Stanley. Namun ia mengangkat ponselnya ternyata Terry. Terry dan anak buahnya sudah menghajar Stanley serta menyandra Annie. Jimmy berbicara santai dengan meminta Terry melihat sebuah video. Ternyata Jimmy mengirim sebuah video 8 tahun lalu saat Terry memberitahu rencana pembunuhan menteri. Jimmy mengajaknya bertemu di tempat keramaian menukar video itu dengan Annie. Terry segera menurutinya karena jika Jimmy menyebarkan berita itu, ia akan hancur. Sebelum bertemu Terry, Jimmy lebih dulu menghubungi polisi Barnes untuk meminta bantuan. Setelah itu, Jimmy menghubungi Terry dan memintanya untuk menyerahkan Annie lebih dulu. Saat anak buah Terry melihat Jimmy, mereka langsung mengikutinya. Namun itu hanya jebakan karena Jimmy dengan sengaja keluar untuk membunuh mereka. Kemudian Terry meminta Rainage pergi karena dua anak buahnya sudah tidak menjawab. Kembali ke Jimmy, terlihat ia sedang terluka, namun tetap bertahan dengan bersembunyi sementara. Berpindah ke Annie, saat Terry lengah, ia langsung berlari menjauh. Sedangkan Jimmy dan Rainage terus bertempur. Setelah amunisi habis, mereka lanjut bertarung. Sedangkan Terry terus mengejar Annie. Namun Jimmy sudah bersiap. Ketika melihat Terry datang, ia langsung menembaknya. Don't move, Annie.
Dan tanpa sengaja ia melepaskan seekor banteng yang membuat Terry tewas di seruduk banteng. Polisi segera berdatangan mengepung mereka. Setelah berada di rumah sakit, Jimmy mencari Annie. Namun mereka tidak bisa bertemu secara langsung karena Jimmy harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah membunuh banyak orang. Saat pemakaman Stanley, Jimmy dan Annie menghadiri pemakaman tersebut. Setelah itu, Jimmy diberitakan sudah menjadi tersangka pembunuhan Menteri Pertambangan di Kongo 8 tahun lalu. 1 tahun berlalu, terlihat Annie kembali bekerja sebagai tenaga medis. Sedangkan Jimmy setelah bebas dari penjara, ia mendatangi Annie. Annie menyambutnya dengan bahagia untuk memulai hidup baru tanpa pembunuhan. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih gasan babuhan pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Apa kena? Baru bigi barang masuk deh. Like and share and subscribe.